Pagi selalu menawarkan harapan. Cahayanya menerangi jejak perjalanan, mengantar siapapun menuju hari depan yang menjanjikan, yang penuh cerita baru. Nama saya Audria Aditya Evelyn. Saya mengambil jurusan sekolah di bidang lingkungan hidup karena saya sudah tertarik dengan alam. Dan pada saat saya sekolah di Amerika, saya belajar bahwa bidang agrikultur menyebabkan kerusakan alam, seperti pencemaran air, tanah, berkurangnya serangga yang menjadi pendukung ekosistem alam. Pola pertanian monokultur menyebabkan petani harus melakukan perawatan tanaman dengan modal yang tidak sedikit. Perawatan dilakukan untuk mencegah hama. Petani kemudian menggunakan pestisida kimia yang berbahaya, sehingga mencemari lingkungan itu sendiri. Saya sangat khawatir jika pola pertanian ini terus diterapkan, tidak hanya merusak lingkungan Bali, melunturkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Trihitakarana, namun dapat berdampak bagi kesehatan manusia. Sayuran yang seharusnya menghasilkan zat gizi tinggi bagi manusia menjadi sebaliknya, yakni menjadi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Disinilah kemudian saya bermimpi untuk melakukan perubahan, memperbaiki sistem pangan lokal. Program kami terhadap pertanian lokal adalah untuk mengajak mereka bertani menurut sistem regeneratif, yaitu memperbaiki kesuburan tanah, juga menanam secara tumpang sari, melakukan teknik-teknik lain juga yang berhubungan dengan konservasi alam. Pak Made, jadi kita mau coba tanam tumpang sari, tidak satu jenis untuk seluruh kebun. Jadi ya mungkin cabai di sini, terus ini biar tanam lettuce, nanti sebelahnya tanam kacang-kacangan supaya tanahnya subur kembali. Nanti kalau cabai udah selesai, kacangnya pindah di sini supaya perbaiki tanahnya lagi. Dan kami mengajak petani-petani lokal untuk bergabung karena ini adalah visi yang besar dan kita punya visi yang besar juga untuk jangka panjang, dan ini tidak mungkin dilakukan dengan sendiri saja. Di mana petani-petani ini juga punya banyak local wisdom yang harus kita pelajari, dan sebaliknya kita juga sharing ilmu kembali kepada mereka supaya visi yang besar ini bisa tercapai dengan sama-sama. Makasihnya ini karena perlakuan organik, jadi ininya memang harus turun. Tapi di petani-petani yang lain kan belum organiknya gitu. Iya. Sehingga masih bisa disemprot pungi sekali. Jadi semprot pungi ini bagus kan. Iya. Ditambah pupuk daunnya. Mungkin kita bisa coba pakai soda kue. Oh iya. Baking soda atau susu. Tapi rasanya paling gampang baking soda dulu. Ya, kalau nyemprot pakai susu, banyakin aja susunya. Pak Made adalah petani pertama yang saya kerja sama bareng, dan kebetulan beliau juga sudah punya visi misi yang baik tentang konservasi alam dan juga merawat lahannya dia secara organik. Dan itu udah sangat bagus, dan juga di Bali sendiri sudah ada filosofi Trihitakarana yang itu udah sangat bagus sekali untuk dimulai, dan itu local wisdom mereka. Tetapi ada hal-hal lain yang saya belajar di luar negeri atau dari training saya di tempat lain yang bisa diinkorporasi ke dalam pertanian yang sudah bagus ini, atau untuk memperbaiki apa yang kurang bagus gitu. Misalnya contohnya seperti lettuce yang tadi kena penyakit karat, treatmentnya bisa pakai apa yang organik. Nah, salah satunya bisa pakai soda kue karena dia sifatnya alkalin, atau pakai susu, atau pakai yang lain lagi. Ini
informasi-informasi yang saya belajar juga waktu saya sedang sekolah. Ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan dari Mbak Audrey, kan terus terang aja, jadi pola tanam yang bergilir sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama kan hotel-hotel dari dia. Terus yang kedua, dari pergiliran tanaman ini, karena ini kan perlakuannya organik Pak, jadi kan dari perlakuan tanaman bergilir itu serapan makanan dari satu tanaman ke tanaman yang lain itu kan beda-beda Pak gitu. Jadi tidak monoton lah dari peta itu tanamannya itu saja gitu. Pak Made tidak tergiur untuk melakukan pertanian yang mengedepankan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Pupuk kompos hijau dan pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi ini masih menjadi andalan untuk nutrisi tanah. Bagi Pak Made, kesehatan lahan menjadi yang utama. Pertanian yang dikembangkan tidak saja untuk saat ini, tapi bagi masa depan keluarganya kelak. Pertaniannya pun mendapatkan pendampingan dari tim Little Spoon Farm. Pertama sekali kan kita perbaikan lahan dulu. Jadi lahan itu betul-betul kita perbaiki, bagaimanapun caranya kita usahakan supaya terhindar dari pestisida, insektisida gitu. Kenapa? Karena terus terang aja ini tanah kan bukan untuk saya aja, untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu kita gitu loh. Kalau kita tidak mau berbuat dari sekarang, ikut organik yang memang mulia sekali, yang dari diterapkan oleh pemerintah, diterapkan oleh Mbak Audrey, itu sangat mulia sekali. Kapan lagi kita jangan sampai terlambat gitu. Karena satu-satunya yang menjadi sumber penghasilan untuk bisa untuk memberikan makan pada petani kan cuma lahan ini saja Pak, tidak ada lain lagi. Kalau sudah selesai nanam cabai, mungkin bisa dikasih pupuk lagi. Terus tanaman-tanaman yang lama kita bisa jadikan kompos supaya dimasukkan lagi nutrisinya ke tanah. Terus untuk tanaman yang lain, ya. Tantangan utama mungkin untuk saya adalah waktu yang yang dibutuhkan untuk transisi. Jadi ini semua sifatnya tidak cepat dan semuanya itu perlu. Kayak satu siklus tanam aja perlu biasa 2-3 bulan, kadang lebih. Jadi orang tidak langsung lihat resultnya atau hasilnya secara singkat gitu. Dan kadang sebagai petani sendiri atau sebagai saya yang berkecimpung di sini, kadang kita frustrasi juga. Ini kok belum kelihatan hasilnya, karena itu semua perlu waktu dan itu prosesnya. Jadi harus kita sama-sama sabar, harus punya komunikasi yang baik, pengertiannya sama untuk mencapai visi ini. Dengan kehadiran dari Mbak Audrey yang memang sesuai dengan programnya pemerintah itu organik, ya dari pihak saya, keluarga termasuk petani-petani di sekitarnya menyambut positif sekali, karena bagaimanapun ke depan kan memang harus organik. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kan begitu istilahnya. Keuntungannya kan jelas sekali itu. Jelas sudah, satu di tanah akan bagus, kemudian di hasil juga akan bagus, karena di pasar pun akan menjadi bagus. Karena apa? Sebagian besar sekarang hotel-hotel, restoran itu kan berharap dari sayur yang organik. Mungkin pada suatu saat sudah ada sertifikasi dan sebagainya. Kalau tidak kita organik, mungkin barang kita tidak bakalan laku di pasar. Itu ke depannya. Makanya ini kita harus mulai dari sejak ini. Harus, itu suatu keharusan bagi saya, optimis sekali. Ke depannya apa yang menjadi harapan saya, harapannya Mbak Audrey, kayaknya bisa terwujud. Apalagi ditunjang oleh pemerintah juga programnya.
kalau ini panen 1 meter persegi diambil berapa produksinya? Per 1 bedeng itu. Misalkan sekali panen lettuce 1 meter persegi di stain dipanen. Perspektif digital ini saya terapkan di cara kita mendokumentasi tentang forecast panen dan juga pemetaan lahan. Jadi kalau seperti dari petani A, kita udah bisa kalkulasi panennya berapa, dari ukuran dimensi bednya berapa, interval panennya berapa, dan itu semua kita masukin ke cloud system, kita pakai sistem Google Drive. Tim kita yang membantu mereka untuk memasukkan data-data ini, supaya kita bisa mencari market atau pasar untuk barang-barang ini sebelum jadwal panen. Dan di mana petani itu dikasih kontribusi timbal balik yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ini juga yang membangun model kerja kita, kerjasama kita sama mereka. Ini bibit apa Bu Yuli? Bubuk timun, Mbak. Ditanam di bed 2 ya? Oke. Lagi apa Fadil? Lagi perawatan, Mbak. Apanya yang dipotong tuh? Batang-batang yang mati ini. Untuk apa Ini kegunaannya? biar buahnya tambah banyak lagi. Oke. Ya udah dilanjutin ya. Iya, Mbak. Lagi ukur apa ya Rika? Panjang oyong, Mbak. Udah berapa kali panen? Baru pertama kali. Oke. Kebun ini adalah representasi dari filosofi sendok kecil yang dipakai oleh ibu untuk memberikan makan kepada anaknya. Ini adalah simbol dari akses nutrisi bagi konsumen dan dukungan pasar kepada petani. Masalah yang saya rasa paling utama itu biasanya di akses mereka terhadap pasar, dan ini kebetulan pasar organik gitu. Nah di situ juga kita membantu mereka untuk memasarkan kalau mereka transisi ke pertanian organik, jadi apapun yang mereka sudah tanam dan ditumbuhkan dan bisa dipanen, itu yang kita bantu pasarkan. Jadi waktu masa transisi ini mereka juga tidak rugi. Demi menciptakan suasana kerja yang kondusif, panen akan dilakukan pada hari Senin, Selasa pengemasan, dan Rabu sayuran ini kemudian dikirim ke pelanggan. Isi dalam kotak tidak hanya sayur segar, tetapi juga sayuran olahan yang telah difermentasi. Saya percaya sayuran yang telah ditanam dan dirawat dengan penuh perhatian ini tidak boleh ada yang tersisa dan terbuang. Fermentasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah itu. Di samping itu, sayuran fermentasi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Beragam sayuran ini kemudian dikemas dalam sebuah kotak. Kami harus memastikan agar customer dapat gizi yang cukup dan juga dapat varietas produk yang organik dan banyak tipenya, karena itu mendukung apa yang ditanam oleh petani. Harga yang baik menjadi pemicu kesejahteraan para petani. Ada sebuah kebahagiaan yang saya rasakan ketika pelanggan menerima sayur organik ini. Mereka tidak saja mendapat nutrisi yang sehat, namun juga telah membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan lebih dari itu, dengan pola tanam organik, tanah tetap subur.
Menekuni pertanian memang bukan banyak pilihan bagi banyak orang, terutama anak muda. Namun, saya percaya justru usia muda adalah kesempatan untuk berkreativitas tanpa batas. Harapan saya adalah apa yang sudah kita mulai di sini dapat berdampak positif pada pemberdayaan petani dan juga menjaga alam agar lestari dan berkelanjutan. Karena manusia dan alam harus jalan dengan harmonis.